Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diskarski Saputra dengan NPM 20130250009. Di sini saya akan mengerjakan UTS Komdat Jarkom. Yang dimana di sini terdapat soal, yaitu adalah dengan petunjuk Anda adalah seorang junior network engineer yang diminta mengimplementasikan konfigurasi pada topologi di atas. Informasi yang diberikan adalah sebagai berikut, yaitu untuk net 1 192.198.x0/24 dan sebagai berikut, dan lain-lainnya. Ya, di sini saya sudah mengerjakannya. Untuk timenya yaitu adalah 1 jam 27 menit. Jika tidak Anda bisa melihat, saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu, dimana di sini saya menggunakan router 0, yang dimana enable, terus kemudian konfigurasi. Tapi kemudian kita enable integer to gig 0/0.10, kemudian kita mengenkapsulasi .1q 10, kemudian kita memasukkan IP address 192.198.9 karena di sini NPM saya 2013-025009, yang dimana untuk terakhir dari NPM saya yaitu adalah 09, dan di sini saya dengan sesuai soal yaitu 9, kemudian titik 126 dan spasi 255.255.255.192. kemudian kita interface kemudian gig 0, gig internet 0/0.20, kemudian kita enkapsulasi lagi .iq 20, kemudian kita memasukkan IP address 192.198.9.190, kemudian spasi 255.255.192, kemudian exit, yang dimana pada soal di sini yaitu terdapat kita disuruh tadi mana memberikan konfigurasi router LAN, berikan hostname, akses SSH, berikan password, banner MOTD, kemudian konfigurasi IP pada interface sesuai dengan aturan subnet di atas. Nah, di sini saya menggunakan hostname router dengan banner MOTD-nya yaitu Assalamualaikum, dan saya menggunakan enable secret-nya yaitu Adiska, untuk username-nya Adiska. Untuk IP domain name-nya yaitu www.if.unila.ac.id, yang dimana sesuai pada soal UTS Komdat Jarkom ini. Kemudian yang dimana kemudian memasukkan line VTY 04, kemudian kita exit, lalu masukkan crypto key generate RSA. Selanjutnya klik OK, kemudian line VTY 04, kemudian masukkan transport input SSH yang berpassword 12345 untuk loginnya, kemudian exit, kemudian masukkan IP DHCP full VLAN A, kemudian masukkan network 192.198.9.64, kemudian 255.255.255.192, kemudian masukkan default router, yang dimana default router tersebut dengan IP 192.198.9.126, kemudian masukkan DNS server yang terdapat pada server PT ini, yang dimana DNS ini maksudnya di sini IP konfigurasinya kita memasukkan ini pada server DNS ini 192.198.9.125, kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.192. untuk default gateway-nya sendiri yaitu 192.198.9.126. Selanjutnya yaitu untuk DNS servernya yaitu 192.198.9.125. Selanjutnya kita memasukkan
interface gigabyte 0 plus per 0, kemudian no shutdown. Selanjutnya exit dan masukkan IP DHCP. Kemudian masukkan IP DHCP pool VLAN B, yaitu dengan network 192.168.9.125. spasi 255.255.255.192. Kemudian untuk default routernya yaitu 192.168.9.190. Kemudian untuk DNS servernya sendiri yaitu 192.168.9.125. Untuk interface-nya gigabyte Ethernet-nya yaitu 0 per 0, kemudian no shutdown. Kemudian exit dan masukkan IP DHCP exclude address dengan IP address yaitu 192.168.9.125 dan 192.168.9.126. Kemudian masukkan IP DHCP exclude address kembali yaitu 192.168.9.190, kemudian exit. Ya, untuk selanjutnya masuk ke server PTI, yang dimana di sini kita memasukkan IP configuration dengan sebagai berikut: 190.190.138.2 untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 190.190.138.1. Untuk DNS servernya sendiri yaitu 192.168.9.125. Selanjutnya kita kembali ke router 0, yang dimana kita mengkonfigurasi gigabyte internet 0 per 1, yaitu masukkan IP address yang terdapat pada server PTI ini. Kemudian untuk subnet masknya tambahkan 255. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan port status menjadi on. Setelah itu kembali ke server DNS, yang dimana kita disuruh memasukkan nih ya, maksudnya untuk namanya www.ef.unila.ac.id. Untuk addressnya sendiri yaitu 190.190.138 dan .2. Dan jangan lupa untuk DNS service-nya dipencet on ya, karena supaya nanti terdetek pada ketika ingin dites. Selanjutnya ke switch 0, yang mana kita memasukkan untuk enable konfigurasi seperti biasa. Kemudian masukkan VLAN 10 untuk namanya yaitu name VLAN A, kemudian name VLAN 20 dengan nama name VLAN B, kemudian exit dan masukkan interface RA Ethernet 0 per 1 sampai 10. Untuk switch portnya yaitu mode access dan switch port akses VLAN 10. Untuk interface RA Fast Ethernet 0 per 11 sampai 24. Kemudian masukkan switch port mode access dan switch port akses VLAN 20. Kemudian interface gigabyte 0 per 2. Kemudian untuk switch portnya yaitu adalah mode terang. Setelah itu, setelah selesai, kembali masuk ke switch 1, yang dimana di sini masukkan enable config T, kemudian VLAN 10, kemudian namanya yaitu VLAN A. Setelah itu seperti tadi yang dilakukan pada switch 0 yang di atas dan tidak ada bedanya. Nah, selanjutnya jika sudah, kita lakukan tes pada PC 0. Melakukan IP DHCP. Nah, di sini IP DHCP request successful. Untuk PC 1-nya kita cek dulu. Nah, jika sudah semua berarti clear dan tidak ada masalah. Selanjutnya ke switch 2, yang dimana switch 2 ini kita
kemudian switch 2 yaitu masukkan VLAN 10, kemudian name VLAN A, VLAN 20, dan seperti switch 1 dan switch 0. Selanjutnya kembali ke router 0, yang dimana tadi masukkan interface Gigabyte Ethernet 0/1. Nah, maksudnya ini. Kemudian masukkan, nah di sini ketika saya ingin mengulang router 0 kembali, saya disuruh memasukkan password dengan password Adiska yang sudah saya buat tadi. Kemudian konfigurasi T, kemudian interface Gigabyte 0/1. Untuk IP addressnya sendiri 190.190.138.1 spasi 255.255.0. Kemudian jangan di shutdown. Kemudian masukkan kepada switch 3, yang dimana switch 3 ini hampir sama ya untuk channel group yang satu. Kemudian masukkan interface RAF fast Ethernet 0/1 sampai 4. Kemudian channel group 1 mode aktif, kemudian interface port channel 1. Kemudian untuk switch portnya yaitu mode terang. Lakukan hal berulang seperti pada switch 4 dan switch 5. Mungkin saya bisa tes pada PC1 ke server PT. Nah, di sini successful, kemudian Giga ternaik pada PC1 successful, kemudian PC1 sudah PC1 successful, kemudian ke server PT successful ya. Ya, kemudian di sini pada soal yaitu buatlah server PTI menjadi web, yang dimana tadi di sini kemudian web browser tadi ke HTTP, kemudian indeks HTML, dan ubah web server ini menjadi web server PTI, yang dimana tadi untuk awalnya yaitu adalah Cisco Packet Tracer. Kemudian tak lupa untuk save, kemudian yes. Dan selanjutnya mungkin bisa dicoba. Ya, sudah berubah yaitu adalah web server PTI. Ya, kemudian kita coba web server PT ini pada ke atas. Ya, sudah kita delete semua dulu ya supaya terlihat. Kita dari router menggunakan oke, sudah bisa. Kemudian dari server ke sini sukses. Kemudian dari server ke PC sukses. Artinya sukses. Selanjutnya kita disuruh menteskan PC0 pada command prompt. Nah, di sini saya sudah melakukan ping. Kita ulang lagi. Ping www.if.unila.ac.id. Kemudian nah dia ketika sudah berhasil dia akan seperti berikut. Jika sudah, kemudian kita ke PC1. Kita ke command prompt. Nah, di sini saya sudah melakukan tes SSH, yaitu mungkin bisa diulang ya, saya tes coba SSH min L, kemudian masukkan router, kita Ctrl C aja, min L. Nah, di sini sesuai namanya, yaitu dengan saya di sini router 192.168
19.9.190. Nah, di sini saya menggunakan password Adiska. Oh, salah. 12345. Nah, kemudian assalamualaikum untuk banner MOTD-nya, yaitu kita coba. Nah, di sini kita masukkan password dari router tersebut, yaitu adalah Adiska. Kemudian conf t. Setelah itu salah, exit. Kemudian kita suruh show running config. Nah, sudah jalan ya, yang dimana server tersebut berarti jalan dan sebagainya. Nah, oke ya. Selanjutnya kita coba untuk tes website web browsernya, www.if.unila.ac.id. Ya, sudah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.